Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafael Ganta Putra dari kelas XM, absen 28. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari komik, dan saya juga akan menunjukkan dan menjelaskan tentang komik apa yang saya buat. Sebelumnya saya berterima kasih untuk Pak Agan Abdul Manal selaku guru seni budaya di kelas XM karena telah membimbing dan mengajari saya tentang ilmu seni budaya. Sekali lagi, terima kasih untuk Pak Agan Abdul Manal. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pengertian komik. Pengertian komik. Komik adalah gambar yang tidak bergerak yang disusun secara sedemikian rupa yang membentuk jaringan cerita. Komik biasanya itu dicetak di atas kertas, dan istilah komik juga diambil dari kata Yunani komikus. Kata komik berarti lucu atau menggelikan. Sebagai kata benda, artinya itu adalah pelawak atau badut. Oke, selanjutnya yaitu adalah komik. Komik itu ada 5. Yang pertama adalah panel. Panel itu adalah kotak yang berisi gambar atau teks yang bakal terlihat. Lalu yang kedua ada parit. Parit adalah ruang yang menjadi jantung komik. Yang ketiga ada wall text atau bubble text. Ini adalah representasi pembicaraan yang sedang terjadi. Lalu ada ilustrasi. Ilustrasi adalah gambar terdapat dalam panel itu. Lalu ada cerita. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam jenis-jenis komik. Jenis-jenis komik yang pertama adalah komik strip. Komik strip ini komik pendek yang terdapat pada majalah dan surat kabar. Biasanya bersifat episodik. Lalu yang kedua ada komik buku. Komik buku adalah komik yang diterbitkan dalam bentuk fisik, seperti komik Jepang atau manga. Dan selanjutnya ada komik online. Komik online ini adalah komik yang didistribusikan secara elektronik atau digital. Lalu ada komik kartun. Komik kartun ini adalah komik yang berfokus pada humor dan gaya gambar yang sederhana. Lalu ada komik biografi. Komik biografi ini adalah komik yang menampilkan kisah hidup seorang tokoh yang berpengaruh di dunia. Lalu ada komik edukasi atau pendidikan. Komik yang bertujuan untuk menambah ilmu wawasan pendidikan. Oke, sekarang kita masuk ke dalam manfaat membaca komik. Yang pertama adalah meningkatkan minat membaca. Komik dengan visual menarik biasanya dapat meningkatkan kebiasaan membaca. Yang kedua adalah mempermudah pemahaman materi. Gambar dan teks dalam komik membuat konsep atau informasi lebih mudah dimengerti. Yang ketiga, menghibur dan mengurangi stres. Komik dapat mengurangi stres karena hiburan yang menyenangkan. Lalu yang keempat ada mengajarkan nilai moral. Banyak komik yang memiliki pesan moral yang bermanfaat kepada membaca. Yang kelima, melatih imajinasi dan kreativitas. Membaca dan membuat komik membuat ide-ide baru dari cara berpikir kreatif. Lalu yang keenam ada menyampaikan pesan sosial. Komik digunakan yang keenam ada meningkatkan kemampuan literasi visual, membantu pembaca memahami informasi melalui kombinasi gambar dan teks. Lalu yang ketujuh ada komik memberikan peluang besar bagi penulis, ilustrasi, dan penerbit. Oke, sekarang langkah-langkah membuat komik. Langkah yang pertama adalah menentukan cerita. Tentukan tema, gagasan, dan yang lain-lain. Lalu yang langkah kedua adalah membuat jalan cerita. Buatlah rancangan yang ingin kamu ceritakan. Lalu yang ketiga adalah membuat karakter tokoh. Yang keempat adalah membuat sketsa. Buatlah sketsa gambar pada panel. Lalu yang kelima adalah membuat outline. Tebalkan sketsa menggunakan garis tinta hitam. Lalu yang keenam adalah membuat dan mengisi bubble text atau bubble text. Isi bubble text dengan kata-kata. Lalu yang ketujuh adalah membuat sampul. Buatlah sampul muka atau cover. Lalu yang kedelapan adalah menyusun tata letak halaman. Susun tata letak halaman agar setiap ceritanya itu berjalan runtuh. Nah, ini adalah poster dan komik yang telah saya buat.
Untuk warnanya ada coklat, ada biru, ada hijau, ada merah, dan ada warna hitam. Untuk proses pembuatannya sekitar 1 jam sampai 2 jam. Kenapa referensi yang saya ambil adalah dari Google. Kenapa saya mengambil tema ini? Karena saya ingin menjalankan korupsi yang ada di Indonesia. Untuk proses pembuatannya, pertama-tama kita buat garis tepinya terlebih dahulu. Lalu setelah garis tepi, membuat sketsa. Setelah membuat sketsa, menebalkan sketsa menggunakan spidol hitam. Setelah menebalkan menggunakan spidol hitam, lalu kita warnain. Sekian penjelasan poster dari saya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam komik yang telah saya buat. Komik yang telah saya buat ini adalah judulnya Pagi yang Melelahkan. Menceritakan tentang seseorang yang di hari itu merasa sangat siang, lebih tepatnya di pagi itu. Yang pertama-tama, dia sudah telat bangun. Lalu karena dia telat bangun, dia akhirnya tergesa-gesa lari ke kamar mandi. Lalu setelah mandi dan memakai baju dan ingin memakai kaos kakinya itu cuma tersisa sebelah. Jadi dia ke sekolah menggunakan kaos kakinya beda sebelah. Lalu setelah itu dia ingin memakan roti. Saat dia memakan roti, rotinya itu jatuh. Jadinya dia memakan roti yang sudah jatuh. Setelah makan roti, dia sudah selesai lari keluar. Dan ternyata ketika dia sudah sampai luar, angkot yang dia sering naikin buat ke sekolah ternyata udah jalan. Jadi dia harus berlari mengejar angkotnya itu. Ternyata pas sudah sampai di angkotnya itu penuh. Jadinya dia harus berdiri. Dan saat sudah sampai di sekolah, ternyata dia itu telat. Jadinya dihukum oleh gurunya. Dan akhirnya setelah dia masuk ke kelas, dia lupa membawa pensil. Tentunya teman sebangkunya dia ingin meminjamkan dia pensil. Karena dia lelah akibat pagi yang menyebalkan itu, dia ketiduran dan ditegurlah oleh guru itu. Setelah penantian panjang, dia pulang ke rumah. Dia pulang ke rumah dia dan saat dia menonton televisi, dia berjanji bahwa akan tidur lebih awal dan bangun lebih awal juga. Referensi yang saya ambil adalah dari ChatGPT. Dari ChatGPT saya mengambil naskahnya saja dan saya menambahkan sesuatu dan ada yang saya ganti dan mengimajinasikannya menjadi karakter seperti ini, yaitu Duda. Gimana cara membuatnya? Pertama, membuat garis tepi. Garis tepi yang atas ini adalah 3 cm, kanan dan kiri adalah 2 cm, yang bawah adalah 0 cm. Lalu membuat kotak panelnya 10 cm sampai bawah. Setelah sudah membuat kotak atau panelnya, kita membuat sketsanya. Ketika sudah membuat sketsa itu saya tebalkan menggunakan drawing pad. Sudah seperti itu. Proses pengerjaannya sekitar 2 jam sampai 3 jam. Sekian pengertian poster dari saya.